Benteng Kuto Besak atau biasa disebut BKB merupakan tempat bersejarah yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. BKB ini berlokasi di daerah 19 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, dan terletak di pinggir Sungai Musi, Jembatan Ampera. BKB mempunyai panjang 288,75 meter dan tinggi 9,99 meter atau setara dengan 30 kaki, serta tebal 1,99 meter atau setara dengan 60 kaki. BKB baru dibangun pada tahun 1780 dengan arsitek yang tidak diketahui dengan pasti, dan pelaksanaan pengawasan pekerjaan dipercayakan pada seorang Tionghoa. Proses untuk membangun BKB ini sendiri memakan waktu kurang lebih 17 tahun. Keraton ini ditempati secara resmi pada Senin 21 Februari 1797. Bangunan itu awalnya difungsikan sebagai Keraton Kesultanan Palembang Darussalam. Namun pada tahun 1821, satu-satunya benteng di Indonesia yang dibangun oleh kaum pribumi itu dikuasai tentara kolonial Hindia Belanda. Belanda menyebut Kuto Besak sebagai Nieuwe Keraton alias Keraton Baru. Kini BKB ditempati oleh Komando Daerah Militer Kodam II Sriwijaya Palembang. AMDAL adalah sebagai suatu aktivitas untuk mengidentifikasi, menduga dampak lingkungan, biogeofisik, dan kesehatan serta kesejahteraan manusia sebagai akibat dari suatu peraturan kebijaksanaan, program, proyek, dan lain sebagainya. Mendefinisikan AMDAL sebagai suatu studi terhadap kemungkinan perubahan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan karakteristik biofisik lingkungan yang diakibatkan oleh suatu rencana kegiatan. Tujuan AMDAL adalah agar bisa mengetahui kemungkinan dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya suatu proyek, usaha, atau kegiatan tertentu dengan memperkirakan dampaknya. Maka setiap pelaksanaan suatu ataupun kegiatan bisa dibuat perancangan yang lebih matang agar kegiatan tersebut nantinya tidak akan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan ataupun merugikan pihak lain. Fungsi AMDAL, bahan perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses dalam pengembalian keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan, memberikan masukan dalam penyusunan rancangan rincian teknisi dari rencana usaha atau kegiatan, memberikan masukan dalam penyusunan rencana pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup. Ya Pak, kami dari Polsek juga ya. Ini yang bertanya sedikit tentang keadaan BKB. Dari mulai untuk mengolah sampah Pak, bagaimana di BKB ini sistem untuk mengolah sampah tersebut agar tidak berserakan di mana-mana. Sebagai pengawas kebersihannya, secara umum mengawasi seluruh kebersihan di wilayah Kecil, Kecamatan Kecil. Secara umum BKB sampai di Kota Ampera, Masjid Agung, dan Wali Kota. Permasalahan yang di sini masalah sampah, ya kita mengamankan membersihkan sampah hasil dari pengunjung dan pedagang. Setiap pagi teman-teman yang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini kerja mulai jam 6. Nah, jam 6 pagi dia punya dua shift 1 dan shift 2. Shift pertama dari jam 6 sampai jam 4 sore, terus shift kedua dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Dan itu kita kondisikan. Kalau memang harus jam 12 malam, kita tetap jam 12 malam. Jadi kalau memang besok merasa itu sudah aman, kita bisa balik jam 2 ataupun jam 10 ke sana. Dan kita lanjutkan lagi besok pagi. Nah, sampah yang di sini terjadi ya hasil dari pengunjung dan pedagang ini, kawan-kawan bersihkan, kawan-kawan sapu. Di sini ada lebih kurang untuk seluruh wilayah BKB, samping Jembatan Ampera, Masjid Agung, dan seputaran kantor Wali Kota, itu lebih kurang untuk shift 1-nya 23 orang, untuk shift 2-nya 22 orang. Itu kita bagi. Tapi lebih untuk yang ke situ lebih banyak ke laki-lakinya. Kalau pagi ibu-ibu, kalau kita mikir ke malamnya. Sampah kita sapu, kita ambil. Ada yang memang ada kesadaran masyarakat yang memang ngerti dengan sampah, itu dibuangnya ke
tong tapi kalau enggak kalian lihat cewek lah. Intinya kesadaran juga Kesadaran ini itu- Mbak ya. Kalau kurang ya sangat kurang, Iya, kata betul. belum ya belum. Benar, Untuk Palembang ini kurang, belum, jauh, masih jauh. di jauh ya. Terkadang fasilitas yang disediakan oleh pemerintah terkadang banyak tidak berfungsi. Sia-sia Mbak. Ya, itu disiapin kalau tong-tong itu yang keluar. Tapi ya karena sudah kan kawan-kawan nyapu. Nah, sampah hasil itu kawan-kawan sapu dimasuk ke dalam gerobak dorong namanya itu, dorong akan di stay ke depan posnya PLN untuk wilayah kita. Ada pos PLN Gardu itu lagi, nanti di dalam itu. Nanti ada mobil yang ngangkutnya. Setelah mobil diangkut, dari situ mereka keliling sesuai dengan jalur rute mereka, baru selesai mereka buat ke pembuangan akhir di TPA Sukawinata. Dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, kami memiliki tugas untuk menanyakan beberapa hal tentang lingkungan sekitar di sini. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama berjualan di sini? Kemarin kita jual bawah pucuk itu kena agak sepi, kita nih balik ke bawah. Kami dari selama Ibu berjualan di sini, ada tidak dampak negatif yang dirasakan oleh pengunjung di sekitar sini? Kita sini bersih, orang luaran yang banyak bawaan nih. Keluar banyak bawa makanan dari makan sini. dari luaran buat ke sini. Jadi sampahnya ya lah kita bersihin Oh, dia membuang sampah dari sembarangan. mana. Menurut Ibu, ada nggak solusi yang harus dilakukan atau cara agar mereka tidak membuang sampah sembarangan? Lapangan lah kita mau bilang sama orang pengunjung ini. Yang ini dibilang ini bawa ini ya bisa lah yang itu. Bagaimana pendapat Bapak untuk sekarang BKB ini kayak mana Pak? Apa perkembangan dari BKB untuk sekarang ini? Kalau untuk sekarang ini ya, setelah masa pandemi dia lihat kayak ini, kondisinya kayak ini. Kalau dia pengen ngelihat BKP bersih, lihatlah pada siang hari. Siang hari. Nah, kalau dia kotor, lihatlah malam Karena hari. pengunjungnya itu Karena pengunjungnya Tiketnya malam hari gitu ya. Karena mereka mulai sore mereka masuk, dan itu akan sama bergerak. Nah, masyarakat, kawan-kawan tetap bergerak. Itu kita lakukan rutinitas. berarti sudah maksimal Pak ya dari dinas kebersihan ini. Kalau untuk pemerintah ataupun dinas hidup dan kebersihan, saya rasa sudah maksimal. Tinggal Tinggal kesadaran butuh kesadaran masyarakat. jadi Itu yang kita butuhkan. sekarang Kita memang harus contoh kayak di Surabaya, itu sudah berhasil. Kita pasti harus banyak belajar. tingkat kesadaran dan Kesadaran. biar buang sampah di Pak ya. Tentang percaya jangan. Mungkin itu saja dulu Pak pertanyaan dari kami. Kami mau kasih Nah, waktunya oke. Pak. Untuk perdanya Perda nomor 5 tahun 2015 Oh, betul. tentang pengelolaan sampah Sampah. rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Oke. Itu perdanya, ya. Makasih Pak ya. Ya. Makasih Pak. Fasilitas yang disediakan negara merupakan milik kita bersama. Tentunya pemanfaatannya pun untuk kita bersama. Namun, jika fasilitas yang disediakan oleh negara itu dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, maka fasilitas tersebut tidak akan bisa kita nikmati keindahannya. Maka dari itu, bukan hanya pengelola yang harus menjaga fasilitas tersebut, tetapi kitalah sebagai pengguna yang harus turut berpartisipasi dalam menjaga fasilitas tersebut. Terima kasih.